Hai everyone, welcome back to the next cinema channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik. Hari ini bakal ada dalam sebuah film dari tanah air lagi yang mungkin kalian juga bakal suka dengan action kebanggaan dari Indonesia, yaitu silat. Aktor gagah dan penuh semangat ini adalah Cecep Arif Rahman. Kang Cecep sendiri adalah seorang atlet pencak silat yang udah membawa nama baik Indonesia ke mancanegara dan juga bakal punya banyak banget film-film berkelas yang bikin kalian meringis. Next filmnya juga bakal ada yang seru dan Kang Cecep sendiri bakal ikut ambil peran di film Satria Dewa Gatot Kaca yang gak tahu kapan announcement resminya itu akan ditayangkan. So sebelum gue masuk ke dalam list-list film terbaik dari Cecep Arif Rahman versi dari gue ini, kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya dan juga sekalian aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan sama rekomendasi film lainnya yang bakal gue hadirkan serta bakal gue review di channel ini. Semoga kalian enjoy dan inilah list film terbaik dari Kang Cecep Arif Rahman. Apa hubungan kamu dengan orang yang bernama Karisma? Juara. Juara adalah sebuah film remaja yang bakal ada dalam genre action di mana bakal juga disajikan dengan beberapa drama menarik yang bolehlah kalian tonton di rumah. Menceritakan pada seorang remaja dengan bakat bela diri alami bernama Bisma telah melihat seorang gadis di kampusnya yang cantik dan anggun bernama Bella. Bisma pun telah jatuh cinta pada pandangan pertama ke Bella, namun pacarnya Bella bernama Atar pun selalu mengganggu Bisma yang ada di sana. Dan sampai seorang pria misterius yang bertujuan untuk melatih Bisma ini datang dan bangkit melawan semua kegiatan ketidakperdayaannya Bisma itu. Cocok banget sih menurut gua buat remaja yang memang mencari sebuah film action dibumbui dengan romantis yang ringan dan cukup bikin terhibur lah. Aksinya sendiri cukup bagus dan penggambaran tokonya ya lumayan lah, dibuat dari 0 sampai dengan maksimal. Tapi sayang banget untuk ceritanya sendiri menurut gua agak kurang ya. Dari segi manapun kalau kalian lihat ini tuh emang kayak film FTV gitu dengan budget yang lumayan cukup modal lah. Menurut gua akan lebih baik lagi kalau ditampilkan lagi yang lebih sinematik lah di scene per scene-nya. Kang Cecep sendiri bakal jadi support role yang bernama Kobar dan bakal berperan sangar sebagai lawan dari Bisma yang cukup seru. Juara menjadi film remaja yang gua rasa cukup bagus lah dari segi dramanya yang juga menggunakan aksi action dengan di rating 8,0 di IMDb. Pintu didobrak oleh satpam suatu kejadian. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Tidak ada tanda-tanda pemerkosaan. Isang mungkin bakal berada dalam sebuah film yang cukup deep dari Kang Cecep sendiri yang gue juga kaget bakal bermain drama bukan action gitu. Lalu untuk ceritanya sendiri ini cukup seru untuk kalian ikuti. Menceritakan pada beberapa cerita yang berbeda tapi masih dalam satu lingkungan, yaitu tentang seorang calon detektif dan seorang petugas yang berpengalaman, lalu seorang PSK dan sahabatnya, lalu ada seorang pengusaha dan kekasih gelapnya, dan juga seorang pemilik restoran dan kokinya. Mereka semua tinggal di kota Jakarta tercinta dan dalam suatu malam, mereka semua akan memiliki benang merah yang searah. Kalian suka film yang deep? Ini adalah sebuah film yang pas untuk kalian. Ceritanya sendiri buat gue sangat-sangat menarik ya, dan lebih bikin filmnya ini deep adalah sebuah perjalanan dari beberapa tokoh yang bakal terlibat dengan intens dan berkesinambungan. Kang Cecep sendiri bakal memerankan hal yang gue rasa mungkin sedikit mustahil ya, yaitu pelanggan PSK yang sering banget berada di scene paling terdip dari ceritanya. Iseng yang juga bakal menjadi sebuah drama iseng dari para tokoh-tokoh unik yang disajikan ini bakal di rating lumayan cukup tinggi yaitu 7,3 di IMDb. Kerajaan telah diambil alih. Yang akan kau hadapi itu bukan lawan sembarangan. Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Wiro Sableng The Movie ini gue rasa adalah film yang cukup keren banget ditambah dengan sinematografi yang ciamik dan Kang Cecep sendiri bakal berperan sebagai support role yang sangar. Menceritakan pada masa abad ke-16 di Nusantara, seorang pemuda bernama Wiro Sableng dan juga murid dari pendekar misterius bernama Sinto Gendeng telah mendapatkan sebuah titah dari gurunya untuk meringkus Mahesa Birawan yang juga mantan murid dari Sinto Gendeng yang berkhianat. Seperti di dalam ceritanya ini bakal masuk ke dalam sebuah film kolosal menarik yang sangat patut banget buat kalian tonton. Apalagi buat kalian yang suka sama seri ini, itu harus wajib banget nonton ya. Ceritanya sendiri bagus dan aksi skenario-nya juga cukup bisa menghibur gua, lalu ada komedi yang bakal mengiringi seluruh alur ceritanya ya meskipun memang banyak yang absurd ya. Kang Cecep sendiri bakal berperan sebagai bajak laut Bagaspati yang memang cukup minim banget ya, sayang banget scene-nya ini cukup minim banget dan gua cukup menyayangkan sih.
Wiro Sableng Pendekar Kapat Maut Naga Geni 212 yang menjadi film kolosal menarik dengan efek menakjubkan ini di rating 7,2 di IMDb. Kamu nggak akan objektif mengusut kasus kriminal yang dibuat oleh sesama kalian. Orang-orang mau lu berhenti ngusut pemboman itu karena nggak mau lu berhadapan dengan apa. 3. Alif Lam Mim. 3 Alif Lam Mim masih ada dalam sebuah film drama action lagi yang mana ini bakal ada dalam sebuah cerita apokalips yang menggunakan bela diri sebagai taruhan nyawanya. Menceritakan pada 3 sahabat dari satu perguruan silat yang dibesarkan bersama di Padepokan Al-Ikhlas. Ketiga sahabatnya ini memilih profesi yang berbeda dan jalan yang masing-masing. Alif yang lurus dan keras dalam bersikap telaten ini memilih untuk menjadi aparat negara. Lam yang sikapnya dan wataknya lebih tenang menjadi seorang jurnalis. Dan Mim yang bijak memilih mengabdi menjadi mengajar dan menetap di Padepokan. Mereka semua dipertemukan kembali setelah terjadi kekacauan pasca ledakan bom di sebuah kafe. Ini nih baru film yang menarik. Dalam sebuah film action dan thriller mungkin ini film yang cukup bisa bikin gua terhibur. Ceritanya sendiri gua suka dan penggambaran karakter dari para pemain role-nya cukup bisa menyatu dan aksi-aksi bela dirinya atau silatnya yang cukup terasa keren banget. Kang Cecep di sini menjadi salah satu guru yang cukup mengagumkan dan cukup bisa bikin filmnya ini terasa lebih intens lagi soal film atau silatnya. 3. Alif Lam Mim sebagai action yang menarik dari ranah film Indonesia yang haus akan film action ini di rating 7,4 di IMDb. Bos Tanah Tinggi mau ngedarin heroin pakai permen. Dan sekarang barangnya gue tahan. 30 kilo akan terus masuk ke si Afgan, lagi produktif. Skakmat. Skakmat ini gue rasa nggak seperti judulnya ya. Dan ini mungkin bakal bisa menghibur kalian dengan action komedi menarik dari Kang Cecep sendiri yang cukup bagus dan cukup menghibur. Menceritakan tentang seorang tukang ojek yang hobi main catur bermimpi untuk bisa membuka usaha cuci motor di dekat pangkalan ojeknya karena ibunya selalu mengancam jika Jamal tidak segera mendapatkan pekerjaan tetap, tanah keluarganya yang menjadi jatahnya akan menjadi milik sepupunya. Yang ini mungkin bakal jadi pure komedi yang dibalut dengan beberapa scene action yang cukup bikin para penontonnya terhibur. Para pemerannya sendiri memang udah sangat berpengalaman di bidang komedi yang punya cerita kayak gini. Kang Cecep sendiri bakal berperan sebagai seorang bos yang memang juga punya wajah yang sangar dan juga lincah kalau soal actionnya. Skakmat menjadi film komedi action menarik dari Kang Cecep sendiri dan menggunakan konsep menarik dari cerita dengan di rating 6,8 di IMDb. Nggak ada yang bisa diharapkan di Jakarta ini, San. Ntar juga satu negara hancur pada bunuh-bunuhan. Lihat aja dah. Gundala. Gundala ini udah nggak usah dirogin lagi kayaknya ya soal action dan ceritanya yang memang bakal mengarah ke dalam sebuah film atau cerita superhero seperti di DC atau Marvel dengan versi dari Indonesia. Menceritakan pada seorang anak kecil bernama Sancaka yang belajar untuk bisa bertahan hidup dengan tidak pedulinya ia kepada orang lain dan hanya mencoba untuk mendapatkan tempat atau aman yang bagi dirinya sendiri. Udah gak usah diraguin lagi lah soal kualitas dari para pemainnya di film ini. Dan ceritanya sendiri bakal lebih beda dari beberapa film yang diproduksi oleh para movie maker di Indonesia beberapa tahun belakangan. Sebuah pencapaian yang bagus buat para pemerannya yang ikut ambil peran di film ini. Begitupun juga Kang Cecep yang berperan Ciamik menjadi suara batin yang cukup mulus lah. Gundala yang juga bakal menjadi show off dari seorang master bela diri silat kita yaitu Kang Cecep ini bakal di rating 6,2 di IMDb. Lu suka atau tidak suka dengan peristiwa hari ini, Reza dan anak buahnya akan ngincer lu. Mereka akan ngincer lu sampai ketemu. Kalau kita nggak cepat bertindak, lu bakal hilang. The Raid Brandal. The Raid yang kedua atau Brandal yang seperti orang-orang Indonesia tahu ini bakal ada dalam sebuah film terbaik dari Kang Cecep sendiri yang bakal penuh dengan intens dari action sampai beberapa scene brutalnya. Menceritakan pada seorang pahlawan polisi bernama Rama yang telah dikirim untuk menyamar sebagai manusia membasmi penjabat polisi yang korup dan komplotan geng dunia kriminal bawah tanah. Beberapa kalian memang udah sangat-sangat hafal banget ya scene-scene yang seru di dalam film The Raid yang pertama dan The Raid yang kedua ini. Kalau gue sendiri suka banget sama scene yang ada di sequelnya yaitu di scene kitchen antara Iko Uwais yang bertarung dengan Kang Cecep Arif Rahman yang sangat sadis dan begitu intens. Film ini juga yang bisa mengantarkan nama Kang Cecep lebih dikenal di kalangan luas seluruh Indonesia pada film-film bergenre action dan thriller.
The Raid 2 berandal yang menggunakan sebuah skenario action brutal dan menjadi film terbaik dari Kang Cecep ini bakal di rating 8,0 di IMDb. Oke, mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari Kang Cecep Arif Rahman yang bisa gue share kali ini. Sebelumnya gue mau minta maaf kalau memang preview untuk reviewan gue jarang ada foto atau klip dari Kang Cecep sendiri, karena memang itu semua ada dalam filmnya gitu. Yang mana sebagai support role kan jarang banget ada di trailernya. Jika kalian penasaran, langsung aja nonton filmnya di layanan streaming platform Indonesia terbaik kalian. Oke, jika ada yang punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk bisa gue bawain di konten selanjutnya, komen aja di kolom komentar dan mungkin bakal bisa gue buat secepatnya. Jangan lupa untuk subscribe terus dan juga selalu support review film dari channel ini. Like video ini kalau kalian suka dengan list film yang gue rekomendasiin. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan film-film seru ataupun film-film silat kayak gini. Dan yang paling penting bagi kalian yang belum nonton film-filmnya, harus langsung nonton film-film ini ya. Sekian dari gue, Ri. See you in the next film.